Hello Bray, kali ini kita bakal bahas film Hollywood yang diperankan oleh salah satu aktor dari Indonesia. Maka berbanggalah kalian. Buat kalian yang udah pernah nonton The Raid nih, udah pasti nggak akan asing lagi sama aktor yang satu ini. Yup, bener banget. Nama aktornya yaitu Iko Uwais. Pada film ini Iko Uwais akan berperan sebagai Tejo. Dan Tejo ini memainkan peran yang cukup penting dalam alur cerita film ini. Oke, film yang akan kita bahas ini judulnya yaitu Stuber, yang dirilis pada tahun 2019. Seperti biasa, untuk sedikit gambaran, film ini akan menceritakan kisah seorang polisi yang berusaha untuk membalaskan kematian rekannya dengan bantuan dari supir gokar alias Uber Bray. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas alur cerita. Pada awal scene, kita akan diperlihatkan dua orang polisi yang sedang menjalankan tugasnya untuk memburu pengedar narkoba kelas kakap. Mereka adalah Vic dan Morris. Saat sedang menaiki lift, ternyata mereka ini udah ditunggu oleh anggota dari bos narkoba ini. Singkat cerita, Vic dan Morris ini berhasil melumpuhkan semua anggota tersebut, hingga tinggal tersisa bos narkobanya aja. Yang mana, bos narkoba ini diperankan oleh Iko Uwais tadi. Nah, di sini Iko Uwais kan berperan dengan nama Tejo. Singkat cerita, terjadi pertarungan antara Vic dan Tejo. Namun akhirnya Tejo ini berhasil lari. Namun Morris, sang wanita yang sangar ini, berhasil mengejar Tejo. Tapi sayangnya Tejo lebih mahir daripada Morris. Iyalah, hehehe. Morris pun akhirnya mati tertembak oleh Tejo. Setelah kejadian tersebut, scene pun berpindah pada waktu 6 bulan kemudian. Nah, di sini kita akan diperlihatkan seorang supir Uber yang selalu mendapatkan rating yang jelek dari para pelanggannya. Si supir Uber ini namanya Stu. Singkat cerita, setelah itu scene pun berpindah menunjukkan Vic yang sedang ngobrol dengan bosnya. Di sini si bosnya ini bilang ke si Vic untuk udahlah berhenti memburu Tejo karena lu tuh cupu, gagal terus Vic. Itu inti percakapan yang disampaikan oleh bosnya ini. Tapi karena si Vic ini udah telanjur benci sama Tejo atas kematian rekannya, maka si Vic ini akan terus berusaha untuk memburu Tejo. Setelah ngobrol dengan bosnya, scene pun berpindah menunjukkan Vic yang sedang melakukan operasi mata. Nah, di sini gua jelasin dulu sedikit ya. Jadi sebenarnya alasan waktu itu si Vic ini gagal nangkap Tejo karena si Vic ini memiliki rabun mata yang cukup parah. Jadi hal itu ngebuat si Vic ini agak kurang jago gitu dalam bertarung. Nah, balik ke cerita. Setelah operasi selesai, si dokter ini ngasih tahu ke si Vic kalau si Vic ini gak akan bisa ngeliat dulu selama 24 jam. Singkat cerita, si Vic pun akhirnya pulang dan tidur. Nah, tapi waktu si Vic ini tidur, tiba-tiba ada telepon masuk yang ngasih tahu informasi tentang keberadaan Tejo. Tanpa basa-basi, si Vic pun akhirnya langsung tancap gas Bray. Tapi sayangnya karena si Vic ini kan masih belum bisa lihat ya, jadi dia pun gak bisa nyetir mobil, yang akhirnya maksa dia untuk mesen supir Uber. Dan tanpa diduga, supir Uber yang datang adalah si Stu, yang tadi udah kita lihat di scene awal. Karena rating Ubernya jelek, maka si Stu ini agak sedikit basa-basi dengan ngajak ngobrol si Vic itu. Tapi karena si Vic lagi buru-buru, si Stu malah dibentak. Singkat cerita, si Stu ini akhirnya nganterin si Vic ke tempat Tejo berada. Nah, tapi di sini si Vic bilang ke si Stu buat nungguin si Vic sampai si Vic balik lagi. Kalau si Stu pengen dapat bintang 5. Nah, si Stu yang rating Ubernya udah jelek, akhirnya nggak punya pilihan lain. Pas masuk ke dalam gedung, si Vic ini mulai ngecek-ngecek keadaan di sana. Tapi ternyata di dalam gedung tersebut nggak ada tanda-tanda keberadaan Tejo sama sekali. Melainkan yang ia lihat cuma jasad temennya aja yang udah mati tergeletak. Si Vic ini akhirnya langsung ngecek HP temennya dan mendapatkan sebuah informasi baru tentang tempat yang biasa Tejo kunjungi. Tanpa basa-basi, si Vic dan Stu pun langsung berangkat ke TKP. Sesampainya di tempat tersebut, Vic pun langsung menerobos masuk dan menginterogasi semua orang di sana. Nah, usut punya usut, ternyata di dalam rumah tersebut lagi berlangsung pesta narkoba Bray. Yang akhirnya hal ini ngebikin Vic makin yakin kalau narkoba tersebut disuplai sama si Tejo. Singkat cerita, akhirnya Vic pun nahan satu orang yang bernama Amo. Nah, tapi lucunya waktu si Amo lagi ditahan, kakek si Amo ini gak sengaja ketembak sama si Stu, yang akhirnya ngebikin si Amo pingsan sebelum sempat ditanyai sama si Vic. Si Vic dan Stu pun akhirnya terpaksa nganter si Amo ke dokter agar dia bisa bangun dan diinterogasi. Sesampainya di tempat dokter tersebut, si Amo ini langsung diobatin dan pelurunya dikeluarin dari kakinya. Gak lama setelah itu, si Amo pun bangun dan langsung diinterogasi sama si Vic. Yang akhirnya ngebuat Vic ini dapat informasi baru tentang keberadaan Tejo yang akan ngirim narkoba pada malam hari. Ngerasa udah beres dengan tugasnya,
Sistu pun akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan si Vic. Sayangnya, pas Sistu ini baru aja naik mobil, tiba-tiba datang pasukannya si Amo, yang akhirnya ngebawa Sistu ini balik ke dalam lagi. Dan akhirnya tembak-tembakan pun terjadi. Apesnya, karena mata si Vic ini belum bisa ngelihat sepenuhnya, jadi tembakannya banyak yang nggak kena. Namun dengan bantuan lemparan kaleng dari Stu, akhirnya Vic ini bisa nembak sasaran melalui suara yang ia dengar. Dan si Vic bersama Stu pun akhirnya berhasil ngebunuh semua pasukan si Amo ini. Si Stu yang rasa benar-benar shock karena udah ngeliat banyak mayat pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Tapi di sini si Vic ngasih tahu ke si Stu kalau dia nggak akan bisa pergi karena Stu ini udah terlibat dengan kasus ini. Vic ngasih tahu kalau plat nomor rumah dan orang-orang terdekat Stu pasti udah diketahui sama musuhnya ini. Stu pun akhirnya marah ke si Vic karena udah ngelibatin dia dalam kasus ini. Stu yang gak punya pilihan lain akhirnya tetap ikut ngebantu si Vic. Namun, sebelum nangkep si Tejo, si Vic ini terlebih dahulu memutuskan untuk ketemu sama anaknya yang sedang ngadain pameran seni gitu. Di sini si Vic ngasih sebuah pisau ke anaknya dan ngasih tahu kalau pada malam ini mungkin sesuatu yang buruk bakal terjadi. Tapi di sini anaknya malah kecewa karena si Vic ini ternyata datang untuk ngurusin pekerjaannya sendiri, bukan karena mau ngelihat pameran seni anaknya. Singkat cerita, Vic dan Stu pun berangkat ke tempat lokasi di mana Tejo bakal ngirim narkoba. Nah, dalam perjalanan, si Stu ini agak sedikit marah ke Vic karena sikap arogan dan gak pekanya ke anaknya sendiri. Di sini juga, si Stu ngasih tahu ke si Vic untuk mencoba meminta bantuan kepada orang lain dan tidak perlu selalu bersikap arogan. Karena hal tersebut gak akan ngebuat si Vic ini jadi terlihat lemah. Si Vic yang hatinya tersentuh pun akhirnya memutuskan untuk memanggil bantuan dari bosnya untuk mendatangkan tim polisi untuk menyergap si Tejo ini. Singkat cerita, si Vic dan Stu akhirnya nyampe di tempat lokasi Tejo berada. Si Stu yang merasa tugasnya udah selesai akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun, dalam perjalanan pulang, si Stu ini ngelihat bala bantuan yang dikirim untuk Vic. Namun Stu ngerasa ada yang aneh, karena si Vic ini mintanya satu tim polisi, tapi yang datang cuma satu mobil aja. Si Stu pun akhirnya memutuskan untuk balik ke tempat Vic tadi. Di sisi lain, si Vic yang sedang bersiap-siap untuk tembak Tejo, tiba-tiba didatangi oleh seseorang. Yang tidak lain orang tersebut adalah bosnya si Vic sendiri, yang udah kita lihat di scene pembuka tadi. Oke, singkat cerita, si bosnya ini akhirnya ngungkapin kalau selama ini dia bekerja sama dengan Tejo, dan kematian rekan kerjanya si Vic ini adalah salah satu rencana si bosnya ini. Bosnya pun akhirnya nembak si Vic. Namun, pas mau di finishing, tiba-tiba datang sebuah mobil dari arah belakang dan nabrak bosnya si Vic ini sampai mati. Dan orang tersebut adalah si Stu. Tejo yang lihat hal tersebut pun langsung nembakin si Stu. Tapi untungnya si Stu sama Vic berhasil kabur. Singkat cerita, si Tejo pun ngejar mereka dan scene kejar-kejaran mobil pun terjadi. Namun dengan skill handal si Stu yang selama ini jadi supir Uber, mereka pun berhasil lolos dari kejaran tersebut. Namun sayangnya nggak lama setelah lolos, mobil si Stu ini habis baterai karena mobil yang dipakainya adalah mobil listrik. Akhirnya karena mereka mogok cukup lama, si Tejo ini berhasil ngejar mereka lagi dan nabrakin mobil mereka. Singkat cerita, si Vic dan Tejo akhirnya bertarung 1 lawan 1. Tapi sayangnya di sini si Vic kalah. Untungnya pas si Vic sama si Stu ini tumbang, tiba-tiba datang anaknya si Vic yang nembakin si Tejo, yang akhirnya ngasih kesempatan si Vic ini untuk bisa nyerang si Tejo lagi. Singkat cerita, polisi pun akhirnya datang dan si Tejo berhasil ditangkap. Dan dendam si Vic atas kematian Morris pun akhirnya bisa terbayar. Dan film pun tamat. Nah, gimana nih filmnya? Seru kan? Secara overall sebenarnya film ini merupakan film yang oke lah, tapi masih punya beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu masih kurangnya menit untuk Iko Uwais ini muncul dalam layar. Dan si Iko Uwais pun gak dikasih banyak dialog itu untuk ngomong bahasa Inggris, yang bikin filmnya jadi agak kurang nendang. Tapi mungkin sebagai orang Indonesia, kita udah cukup bangga dengan adanya aktor Indonesia dalam film Amerika. Dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa kasih like-nya biar channel ini terus berkembang. Sekian video kali ini dan goodbye.